Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Heriani, Prodi PGSD, mata kuliah Konsep Dasar PKN SD. Di sini saya akan menjelaskan alur tujuan tentang Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan nilai Pancasila di lingkungan keluarga. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti salam ketika masuk dan keluar rumah, melaksanakan sholat berjamaah, dan mengaji. Nah, gambar di bawah merupakan ada 2 orang anak yang sedang mengaji, dan keluarga yang sholat berjamaah, dan anak yang sedang mengetuk dan mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Gambar di samping tersebut merupakan contoh anak yang sedang membantu orang tuanya membereskan pekerjaan rumah. Yang ketiga, persatuan Indonesia, seperti lapang dada memaafkan anggota keluarga yang melakukan kesalahan. Seperti gambar di samping, merupakan anak yang meminta maaf kepada ayah ibunya ketika melakukan kesalahan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti orang tua mendengarkan pendapat anaknya. Gambar di samping terdapat ibu dan anak yang sedang bercerita. Anak memberi pendapat kepada ibu tentang bagaimana orang tua berbicara kepada orang lain dan dengan anak itu sendiri. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ membeli barang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, gambar di samping ada seorang ibu dan anak yang sedang berbelanja. Mereka pergi ke sebuah toko membeli apa yang memang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan. Nah, sekarang kita lanjut pada nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Di situ ada tidak mengganggu teman dari agama yang lain yang sedang beribadah. Di samping tersebut merupakan gambar orang yang sangat bertoleransi dan tidak mengganggu temannya yang sedang melakukan ibadah yang bukan agama mereka. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti saling menolong teman yang sedang kesusahan di sekolah. Gambar di samping terdapat anak yang sedang membantu temannya ketika jatuh. 3. Persatuan Indonesia, tidak membeda-bedakan teman dari manapun asalnya. Gambar di samping merupakan 4 orang anak, dari masing-masing anak tersebut memiliki perbedaan. Seperti yang pertama, dia memiliki kulit yang sawo matang berambut panjang, dan yang anak kedua memiliki kulit hitam, anak yang ketiga memiliki kulit yang putih, dan anak yang keempat duduk di kursi roda. Walaupun mereka berbeda, tetapi mereka tetap berteman dengan baik. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengikuti diskusi di kelas dengan aktif. Nah, gambar di samping terlihat beberapa anak yang sedang melakukan diskusi pembelajaran di dalam kelas. Mereka semua aktif dan bermusyawarah saat melakukan diskusi. Mereka memberi pendapat dari setiap orang agar diskusi berjalan dengan lancar. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti mengikuti kerja bakti di sekolah. Nah, gambar di samping merupakan gambar anak-anak yang sedang bergotong royong di sekolah. Ada yang menyapu halaman, membersihkan kaca, membuang sampah. Nah, di situ mereka melakukan gotong royong supaya lingkungan tetap bersih dan terjaga. Di sini kita akan melanjutkan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sebuah acuan dasar mengenai peraturan negara dan sebagai sebuah landasan hukum bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Contohnya yaitu peraturan di negara Indonesia mematuhi peraturan lalu lintas dan membayar pajak. Yang kedua, landas hukum di negara Republik Indonesia, pemilu dan undang-undang anti korupsi. Nah, yang pertama, mematuhi peraturan lalu lintas. Gambar di samping merupakan gambar seorang anak yang sedang membantu seorang nenek dan seorang ibu menyeberang. Tujuan dari menaati peraturan lalu lintas yaitu agar menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain
agar tidak terjadi kemacetan dan kecelakaan. Membayar pajak. Nah, gambar di samping terlihat beberapa orang yang sedang antri untuk membayar pajak. Kegunaan dari membayar pajak ini yaitu untuk membayar pengeluaran negara. Contohnya dari fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan fasilitas pendidikan seperti rumah sekolah. Pemilihan umum atau pemilu. Gambar di samping merupakan orang yang sedang melaksanakan pemilu. Ada orang yang sedang memilih dan ada orang yang sedang memasukkan kertas yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu lebih sering menuju pada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Baik, kita akan lanjut ke Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang Negara Kesatuan Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan negara ini merupakan gambar kondisi Indonesia yang mempunyai banyak keragaman budaya, namun tetap menjadi satu bangsa. Meskipun berbeda-beda, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Nah, di situ terdapat gambar burung Garuda. Di situ sudah dijelaskan bahwa masing-masing bulunya terdapat makna, seperti 17 helai bulu sayap kanan dan kiri merupakan makna dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17. Dan 45 helai bulu leher itu adalah tahun kemerdekaan Indonesia, dan 8 helai bulu ekor merupakan bulan kemerdekaan Indonesia, dan 19 helai bulu pangkal ekor tahun kemerdekaan Indonesia. Oke, kita lanjutkan lagi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas bermacam-macam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang memiliki tujuan besar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di sini ada poin pertama, yaitu adat di Indonesia. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum, kebiasaan, norma, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu dan yang lainnya. Contohnya seperti adat istiadat pakaian Bali. Bali dikenal dengan adat istiadat dan kebudayaan yang kaya. Salah satu contoh adat istiadat yang dikenal adalah pakaian adat Bali. Wanita Bali mengenakan kebaya dan kain sarung, sedangkan pria mengenakan kemeja putih dan kain sarung. Pakaian adat ini biasanya dipakai dalam upacara keagamaan, pernikahan, dan adat lainnya. Nah, poin kedua merupakan pakaian adat dan upacara kematian. Gambar di samping adalah pakaian adat suku Dayak dan upacara pemakaman dari suku Toraja. Kalau pakaian dari adat Dayak itu bisa dipakai di acara-acara tertentu. Nah, begitu juga di pemakaman Toraja. Bagi masyarakat suku Toraja, Rumbu Solo merupakan upacara pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Upacara ini juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke alam roh. Poin ketiga, suku yang ada di Indonesia. Gambar di samping dapat kita lihat bahwa ada beragam suku yang bergabung, baik dari suku Bugis, Melayu, Asmat, dan suku Jawa. Poin keempat, budaya di Indonesia. Tari Saman adalah tarian yang berasal dari suku Gayo yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Gambar di samping terlihat orang yang sedang menari saman. Tari saman ini biasanya diadakan pada acara pernikahan, sunat rasul, dan acara lainnya. Wayang kulit adalah bentuk tradisional dari kesenian wayang yang aslinya ditemukan dalam budaya Jawa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.